Oke, jadi dari kelima challenge ini ada yang udah ngerjain. Nanti di hari Sabtu itu kan sebelumnya nggak ada submission ya, submission ke GitHub-nya nggak ada, terus ke apa namanya kode challenge-nya juga nggak ada. Jadi ini murni kalian ngerjain sendiri dan ya mungkin nanti masing-masing ini kan ada lima lima soal. Jadi nanti mungkin ada salah satu volunteer dari kalian siapa yang mau untuk present. Ya kalau soalnya sih saya belum tahu tim ini udah kedapat nomor berapa. Cuma paling nanti make aja siapa yang mau untuk present di hari Sabtu besok terkait challenge yang 5 soal ini kayak gitu. Jadi tiap tim nanti ngirim satu orang untuk nge-present. Karena kan di sini ada lima soal ya. Jadi masing-masing tim itu akan nge-present satu soal. Untuk soalnya nomor berapa, paling nanti saya confirm lagi. Biasanya di random atau ya mungkin sesuai nomor urut sih. Jadi kalau misalkan eh, nomor 2 berarti kita kedapatan yang nomor 2-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan di random nanti saya kabarin untuk nomor berapanya jadi ini. Oke, jadi itu eh, nggak saya pilih ya. Paling nanti kalian volunteer aja siapa yang mau coba untuk present langsung di eh, kasih tahu aja. Mungkin di hari ya kalau misalkan ada yang udah pede hari ini mau pengen present di hari Sabtu boleh. Tapi kalau misalkan nanti belum ada ya paling hari Sabtu nanti saya coba tagih lagi untuk siapa yang mau pilihan di hari Sabtunya gitu. Harus ada ya salah satu jangan jangan nggak ada semua ini minimal perwakilan satu orang kayak gitu. Di maksudnya ini bukan jadi beban kalian sih tapi buat ngelatih present kalian aja. Jadi nanti ketika udah beneran di apa namanya di project atau ketika interview itu udah nggak begitu gugup gitu. Jadi kita latihan dulu aja dari sekarang coba beranikan diri untuk bisa present di orang banyak kayak gitu. Atau misalkan di hadapan lecture-nya gitu untuk bisa di review langsung sama si lecture-nya gitu. Itu kan ini juga salah satu skill yang mesti kalian kuasain seperti itu. Jadi jangan malu, jangan apa namanya, jangan malas-malasan. Coba di eh, beranikan diri dari sekarang. Atau mungkin nanti saya coba pilih eh, siapa yang belum pernah present di tim ini. Gitu. Itu mungkin nanti saya coba pilih kayak gitu biar semuanya kebagian present. Gimana? Oke? Nah, setuju. Oke, kalau gitu. Dari kelima sekarang sini ada yang udah ngerjain tuh? Ada yang udah beres ngerjain? Mungkin kalau mau show off terkait apa yang udah dikerjain dari kelima challenge ini boleh ditunjukin aja kalau ada.
Ada yang coba. Ya, intinya web ini hanya pemanasan untuk challenge minggu depan. Jadi sebenarnya minggu ini tuh submission, nggak ada yang perlu kalian submit. Hanya kalian mengerjakan aja sih, eh, se apa ya dibilang. Kalau checkpointnya ada sih checkpoint buat oh, oh ini udah kerjain, nanti minggu ini gitu. Kalau ada report untuk checklist aja. Kalau misalkan kalian ngerjain apa enggak, hanya sebatas checklist. Tapi untuk eh, nilainya nanti di minggu depan, di week 21. Challenge-nya kurang lebih sama kayak jenis 5 soal, tapi itu ngerjainnya di Coder Byte. Waktu pengerjaannya maksimal 90 menit dan hanya sekali kesempatan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa latihan dulu untuk 5 soal ini, kalian coba kerjain. Karena soalnya mirip-mirip sih, nggak beda jauh. Jadi coba dikerjain aja, coba dipahamin terkait challenge 5 soal ini. Jadi harusnya untuk minggu depan mirip-mirip lah, nggak beda jauh dengan yang udah dikerjain kalian. Jadi nanti biar lebih eh, smooth ngerjainnya di minggu depan. Karena kan minggu depan ngerjainnya pakai Thunderbird ya. Itu cuma dikasih waktu 90 menit dan cuma sekali kesempatan gitu. Dan itu masuk ke penilaian modul 8, modul 8 assignment gitu. Setelah itu kita akan langsung masuk ke final project-nya. Untuk contoh-contohnya ini udah dikasih reponya sama Kak Rovandinya. Ini bisa kalian eh clone aja, terus kalian cobain, pahamin dan resapi apa yang udah dibikin sama Kak Fandi. Ada yang ditanyakan dulu mungkin untuk quiz 2021 kurang lebih akan sama seperti ini. Jadi eh, kita akan lebih banyak belajar terkait algoritma. Kalau di minggu depan kita belajar tentang desain pattern sama AI enable development. Sama belajar prompt engineer, gimana cara memanfaatkan si AI. Jadi kita harus memanfaatkan AI, jangan dimanfaatkan oleh AI. Gitu. Jadi kita eh, perlu nih belajar tentang prompt engineer.
Untuk rekapan di minggu ini sebenarnya banyak sih. Ini ada sekilas rangkumannya untuk yang constant time example, terus linear time example, ada binary set juga. Jadi dia akan nge-looping mencari eh, sesuai dengan targetnya yang ada di array. Membagi array menjadi dua secara berulang sehingga waktu eksekusi meningkat secara logaritmik. Terus ada quadratic time example, itu loop bersarang menyebabkan kompleksitas waktu kuadrat karena jumlah operasi meningkat secara kuadrat dengan si arraynya. Nah, untuk array ada pencarian, penambahan, penghapusan. Kalau link list juga sama, kalau stack sama viewing itu sama juga. Pencarian itu pakai binary sama linear. Pengurutan itu bisa pakai bubble atau merge. Kalau penyisipan dan penghapusan bisa pakai insertion sama deletion. Ini untuk contoh linear test-nya. Jadi dia akan memeriksa setiap elemen sehingga ditemukan elemen yang cocok untuk eh, seluruh area yang udah diperiksa. Contoh simpelnya kayak gini. Terus juga ada binary set. Jadi dia akan membagi array yang diurutkan menjadi dua bagian untuk mengurangi interval pencarian pada setiap langkahnya. Jadi dia akan dibagi dua. Terus ada juga interpolation method. Dia akan memperkirakan posisi elemen target berdasarkan distribusi nilai di dalam arraynya. Contohnya kayak gini. Kemudian ada juga hashing table. Penggunaan hashing table ini fungsinya untuk menghitung indeks dalam array bucket dari mana nilai yang diinginkan yang dapat ditemukan. Ini contoh lain dari bubble sort. Bubble sort itu dia akan menggeser elemen besar ke bagian akhir array melalui pertukaran berulang kali. Eh,
kemarin sempat di demoin untuk videonya kan, kurang lebih gambarnya kayak gitu. Itu untuk bubble shot. Terus kalau yang merge shot, dia itu akan membagi dua bagian, kemudian menyortir setiap bagiannya, lalu dia akan membagikan si arah itu secara berurutan. Kurang lebih kayak gini, yang merge shot. Jadi dia ada dua bagian array. Kemudian ada juga quick shot. Dia itu akan memilih elemen pivot dan membagi array menjadi dua bagian, kemudian menyortir setiap bagian secara rekursif. Contoh codingannya. Nah, kemudian ada uh, pencarian pakai linear search. Kalau pakai linear search itu dia akan mencari elemen dengan memeriksa setiap elemennya satu persatu. Contohnya seperti ini, contoh simpelnya. Ada juga yang binary search. Kalau binary search ini dia akan membagi array yang diurutkan menjadi dua bagian untuk mengurangi interval pencarian untuk setiap step-stepnya. Jadi dia akan uh, membagi dulu nih antara yang low dan high-nya sesuai dengan target. Contoh codingannya seperti ini. Terus ada juga yang interpolation search. Kalau interpolation search ini dia akan memperkirakan posisi elemen target berdasarkan distribusi nilai si dalam arraynya. Ini yang interpolation search. Terus ada juga yang hashing dan hash table. Ini untuk pencarian dan penyisipan. Ini juga ada contoh lain dari bubble sort. Jadi dia akan berulang kali melintasi uh, array-nya, terus membandingkan elemen berdasarkan apa namanya kedekatan. Terus kalau misalkan dia berdekatan itu akan di switch gitu, ditukar menjadi urutan yang sesuai untuk bubble sort. Kalau yang instruction sort ini membuat daftar terurut satu persatu dengan mengambil elemen berikutnya dan memasukkan ke dalam posisi yang benar. Terus ada selection sort. Ini membagi
menjadi dua bagian secara berulang, memilih yang terkecil dari daftar yang belum diurutkan. Terus ada website ini kurang lebih sama kayak tadi. Dia akan membagi dua, kemudian diurutkan secara rekursif. Ada quick search, ada juga heap search di sini. Dia mengubah array menjadi struktur heap, kemudian berulang kali mengekstrak elemen maksimum dari heap dan membangun kembali si heapnya. Ada juga yang running search pakai counting search. Kalau ini mengurutkan angka berdasarkan digit per digit, kemudian menggunakan counting sort sebagai subrutin untuk mengurutkannya si arraynya. Ini pakai yang radix sort. Ada contoh faktorial juga. Dia akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai n yang dikurangi sampai mencapai eh, base case-nya. Nah, ada juga contoh faktorial lain, terus ada Fibonacci, rekursif faktorial, udah sih segitu. Jadi intinya ini lebih ke algoritma aja. Eh, apa namanya? Untuk dipahami aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian paham logiknya, cara untuk apa namanya? Kalau misalkan ada isu terus dibikin solusinya ya mungkin bisa pakai beberapa logik algoritma yang udah dipelajarin di sini gitu. Jadi ini enggak sama teman semuanya diimplement di kerjaan sih. Itu sesuai ini aja, sesuai case-case-nya aja. Kalau misalkan emang perlu diimplement, misal kayak searching, itu implement yang pakai searching algoritma yang mana gitu. Mau pakai yang binary atau linear, lebih efektif yang mana ya. Mungkin bisa diimplementasi atau yang sortingnya. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan kita pakai framework itu kita nggak perlu ini lagi sih, nggak perlu apa namanya mikirin logik-logik yang ya kalau dasar kayak searching atau sorting itu kan harusnya udah disediain sama si framework atau plugin-pluginnya itu udah banyak sebelumnya. Kita tinggal tinggal implement aja, tinggal install si plugin itu atau si kita pakai framework tertentu yang bisa mempermudah logik-logik yang emang dasar gitu. Misal kayak sorting, searching kan itu emang dasar banget. Apa maksudnya bukan logik yang sesuatu yang aneh gitu. Itu mestinya udah disediain sama si framework atau plugin tertentu. Jadi sebenarnya kita lebih di sini hanya lebih memahami secara logiknya aja sih.
flow-nya seperti apa, terus cara mensolusikannya kayak gimana. Gitu. Untuk implementasi di kerjaan sebenarnya itu based on case aja, nggak semuanya itu diimplement. Jadi sesuai dengan case-case tertentu aja. Jadi nggak kalian nggak perlu menghafalin nih semua logic algoritma yang udah kalian pelajari di sini gitu. Itu sesuai dengan kebutuhan aja nantinya gitu. Ada yang ditanya belum mungkin? Jadi nanti mungkin hari Sabtu pagi itu kalian boleh mengajukan siapa yang akan jadi volunteer untuk present di Sabtu siangnya. Kalau misalkan nggak ada sampai jam 9 atau jam 10, itu mungkin saya akan tunjuk random ya. Siapa aja mungkin bisa dari yang belum pernah present sama sekali atau yang random aja nanti saya pilih. Nanti harus bisa present ya untuk di hari Sabtunya gitu. Jadi kalian coba persiapkan aja. Kalau misalkan ada yang mau mengajukan untuk volunteer ke Arena, boleh. Nanti saya tunggu di hari Sabtu paginya. Tapi kalau misalkan nggak ada, nanti saya akan duduk salah satu di antara kalian. Gitu. Nah kan ini nggak ada submission-nya ya. Jadi kalian sendiri yang ngerjain di lokal kalian. Ya itu coba kalian ini aja. Pede aja kalian present hasil kerjaan kalian sendiri gitu. Karena kan nanti ini juga akan dipakai ketika kalian dikasih tes, technical test sama user, itu juga nantinya akan harus di present. Apa yang udah kalian kerjain itu harus dijelasin sama di hadapan usernya. Itu ngejelasin ini tuh kenapa sih dibikin kayak gini gitu. Nah mungkin nanti coba belajar aja seperti itu. Jangan takut salah karena ya pasti akan dibantu untuk di nggak maksudnya nggak akan dijudge oh ini salah gitu enggak sih paling eh, dikasih masukan aja untuk bagusnya seperti apa gitu jadi jangan malu untuk coba tulisannya itu aja mungkin ada pertanyaan lagi. Soal tersebut oke kalau nggak ada mungkin kita bisa conclude untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Kasih Kak. Oke, terima kasih semuanya.